Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Dan alhamdulillah kita diberi kesehatan Allah, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah kita akan masuk pada efek utama penggunaan obat ya. Baik. Jadi bagaimana mekanisme kerja obat ya? Jadi mekanisme kerja obat itu dapat digolongkan sebagai berikut ya. Ada mekanisme secara fisika, mekanisme secara kimiawi, kemudian dengan proses metabolisme atau secara kompetisi atau persaingan. Nah, bagaimana mekanisme secara fisika? Jadi beberapa obat bekerja dengan mekanisme secara fisika, misalnya anestetika, inhalasi, kemudian laksansia dan diuretika osmotik ya itu secara fisika. Jadi aktivitas anestetika inhalasi itu berhubungan langsung dengan sifat lipofilnya. Obat ini dianggap melarut dalam lapisan lemak dari membran sel. Hal ini menyebabkan transfer normal dari oksigen dan zat gizi terganggu dan aktivitas sel terhambat sehingga mengakibatkan hilangnya perasaan. Kemudian pencahar osmotik ya, magnesium dan natrium sulfat itu lambat sekali diresorpsi usus dan dengan proses osmosis menarik air dari sekitarnya sehingga isi usus bertambah besar, merangsang dinding usus secara mekanis untuk mengeluarkan isinya ya. Nah, kemudian juga yang secara kimiawi ya sebagai contoh antasida ya. Antasida lambung ya dan zat kelasi. Antasida contohnya natrium bikarbonat, aluminium dan magnesium hidroksida itu dapat mengikat asam lambung yang berlebihan dengan reaksi netralisasi kimiawi. Kemudian zat-zat kelasi itu mengikat ion-ion logam berat pada molekulnya dengan suatu ikatan kimia khusus. Kompleks yang terbentuk tidak toksik lagi dan mudah diekspresi melalui ginjal. Nah, contohnya dimerkapol ya, dimerkapol, natrium DTA dan penisilinamin atau dimethylcysteine ya. Nah, kemudian dengan proses metabolisme ya, dengan proses metabolisme ini ada berbagai macam proses metabolisme. Misalnya antibiotik itu mengganggu pembentukan dinding sel kuman, sintesis protein atau metabolisme asam nukleat. Kemudian antimitotika itu mencegah pembelahan inti sel ya, dan diuretika itu menghambat atau meningkatkan proses filtrasi. Probenicid itu suatu obat encap yang dapat menyaingi penisilin pada sekresi tubular sehingga probenicid dapat menyaingi penisilin ya dengan sekresi tubular sehingga ekskresinya dihambat dan efeknya diperpanjang ya. Nah, kemudian yang secara kompetisi atau persaingan ya. Jadi ada reseptor persaingan antara reseptor-reseptor ya, ada reseptor spesifik dan reseptor blocker, kemudian ada enzim dan enzim blocker. Ya. Nah, reseptor-reseptor. Reseptor adalah komponen sel yang berinteraksi dengan obat secara kimia agar dapat menimbulkan efek. Istilah reseptor ini menggambarkan tempat di mana obat bereaksi dengan reseptor untuk menimbulkan aktivitas biologi. Meskipun terdapat ratusan regulator, terutama hormon-hormon dan neurotransmitter seperti adrenalin, asetilkolin, dan sebagainya, namun setiap zat mengetahui dengan tepat di mana letaknya sel dan organ tujuannya. Hal ini dijelaskan oleh sejenis informasi biologi di setiap zat dalam bentuk konfigurasi khusus dari rumus Bangun, serta sifat-sifat kimianya yang dengan eksak mencocoki sel-sel reseptor di organ tujuan. Sistem ini disamakan dengan prinsip kunci dan anak kunci. Selain hormon-hormon tersebut juga ditemukan reseptor-reseptor untuk endorfin ya, atau endorfin itu adalah morfin endogen dan benzodiazepin. Nah, reseptor tersebut terletak di dalam sel-sel membran jaringan dan terdiri dari satu makromolekul yang merupakan komplement atau kunci ya, dengan struktur ruang serta muatan ion yang sesuai dengan hormon yang bersangkutan, yaitu anak kuncinya. Setelah hormon ditangkap oleh reseptor, terjadilah interaksi terbentuk kompleks yang akan memberikan respon biologi atau efek. Reseptor blocker, apa itu reseptor blocker ya? Obat yang struktur kimianya mirip dengan satu hormon mampu menempati pula reseptor-reseptor yang bersangkutan dan dengan demikian dapat merintangi hormon tersebut.
Obat demikian dinamakan perintang reseptor atau reseptor blocker. Sebagai contoh, beta adrenoreseptor blocker yang menyaingi noradrenalin pada dua jenis reseptor, beta 1 dan beta 2, antara lain propanolol, alpranolol, dan lain-lain. Derivatnya labetalol ini memblokir reseptor-reseptor beta dan reseptor-reseptor alfa dari susunan saraf adrenergik. Begitu pula histamin, suatu neurohormon yang lain bersifat aktif pada dua reseptor yang berlainan, yaitu jenis H1 dan H2. Antihistamin, ya, CTM, ya, ini memblokir reseptor-reseptor H1. Sedangkan antihistamin lainnya seperti simetidin dan ranitidin ini memblokir reseptor-reseptor H2. Ya. Nah, sekarang ya enzim. Enzim adalah protein yang bekerja sebagai katalisator antara dua zat kimia, yakni mempermudah atau mendorong interaksi tanpa dirinya turut ambil bagian pada reaksi. Pada permukaan enzim terdapat satu tempat aktif, biasanya satu celah sempit, di mana dua zat kimia yang sedang bersirkulasi dalam darah dapat ditahan sehingga interaksi dapat berlangsung. Tanpa enzim, kedua zat tidak akan kontak dan bergerak terus dalam plasma. Enzim tidak hanya menggabungkan, melainkan dapat merombak molekul-molekul yang dinamakan substrat-substrat. Nah, enzim blocker ya, obat-obat tertentu yang memiliki struktur kimia sama dengan satu substrat mampu menduduki tempat aktif dari enzim bersangkutan hingga reaksi normal tidak terjadi dan produk akhir tidak terbentuk. Perintah-perintah enzim demikian adalah obat yang digunakan untuk terapi dengan berbagai mekanisme sebagai berikut. Jadi ada mekanisme enzim blocker itu ya untuk mencegah terbentuknya produk akhir seperti allopurinol. Dia menduduki tempat santin di enzim santin oksidase hingga sintesis asam urat sangat dihambat ya. Kemudian metildopa menyaingi dopa hingga dekarbosilase tidak mengkatalisis pembentukan noradrenalin yang meningkatkan tekanan darah, melainkan terbentuknya metil noradrenalin yang inaktif. Asetalsalamid ini merintangi karbon anhidrase hingga pembentukan asam karbonat terhenti dengan efek akhir bertambahnya diuresis. Yang kedua, untuk melindungi substrat. Contohnya disulfiram yang merintangi aldehid oksidase sehingga asetaldehyid tidak dioksidasi lagi dan kadar plasmanya naik. Ini pada pengobatan ketagihan alkohol. Kemudian asam clavulanat ini digunakan secara khusus untuk memblokir enzim beta laktamase sehingga penisilin tidak dapat diinaktifkan lagi olehnya. Nah, ini kemudian efek terapeutik ya, efek terapeutik. Apa efek terapeutik? Efek terapeutik obat ya. Nah, tidak semua obat bersifat benar-benar menyembuhkan penyakit. Banyak diantaranya hanya meniadakan atau meringankan gejala-gejala penyakit. Oleh karenanya, efek terapeutik obat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, misalnya yang pertama cara dan bentuk pemberiannya, ya cara pemberiannya dan bentuk pemberiannya. Kemudian sifat-sifat fisikokimianya yang menentukan resorpsi, biotransformasi, dan ekspresinya di dalam tubuh. Kemudian kondisi fisiologis pasien seperti fungsi hati, ginjal, usus, dan peredaran darahnya. Yang keempat, faktor-faktor individual lain, misalnya bangsa, kelamin, luas permukaan badan, dan kebiasaan makan juga berperan dalam efek terapeutik obat. Kemudian jenis pengobatan ada 3 jenis pengobatan atau terapi, yaitu terapi kausal, yaitu meniadakan penyebab penyakitnya. Jadi misalnya antibiotik ya, antibiotik itu untuk membunuh kuman atau parasit. Kemudian terapi simptomatis itu terapi meniadakan gejalanya ya, gejalanya bukan penyebabnya ya. Nah, gejala penyakit yang diobati dan diingatkan misalnya penyebab penyakitnya tidak dihilangkan. Contohnya analgetika untuk pengobatan karena kerusakan pada satu organ atau saraf. Jadi analgetika ini hanya menghilangkan sakitnya, tapi kerusakan organnya tidak disembuhkan. Ya. Kemudian ada terapi substitusi, yaitu terapi pemberian obat untuk menambah atau mengganti zat yang aslinya dibuat oleh organ yang berkurang atau tidak dihasilkan karena disebabkan oleh suatu penyakit. Misal contohnya insulin, ya karena produksi insulin oleh pankreas berkurang atau terhenti, maka pemberian tiroxin karena fungsi tiroxin juga berkurang, ya sehingga ditambah dengan tiroxin. Estrogen pada hipofungsi ovarium pada masa klimakterium, ya. Jadi apa yang seharusnya ada, tetapi karena tidak ada atau kurang, maka
terapi substitusi yang dilakukan, yaitu menambahkan yang memang seharusnya ada. Ya. Variasi biologis ya. Nah, variasi individual ini dapat memberikan efek obat yang sangat berbeda. Setiap orang dapat memberikan reaksi yang berlainan terhadap suatu obat, dikarenakan perbedaan dan kepekaannya masing-masing. Jadi perbedaan respon dapat besar sekali karena untuk setiap obat selalu ada orang yang sangat peka dan menghasilkan efek terapeutik dengan dosis rendah. Sebaliknya, terdapat pula orang yang hanya memberikan efek dalam dosis yang amat tinggi. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa dosis obat yang diberikan pada salah satu pasien dengan hasil baik kadang tidak bekerja pada pasien lainnya. Ya. Oke. Kemudian pasien compliant ya, kesetiaan pada terapi ya. Ini ada sejumlah pasien yang tidak taat menelan obatnya dengan teratur dan atau tidak menghabiskan obat yang diresepkan dokter. Hal ini menyebabkan obat tidak memberikan efek optimal yang diinginkan, bahkan dapat menimbulkan resistensi misalnya pada antibiotik. Kesetiaan atau kerelaan pasien untuk menelan obatnya dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut, misalnya sifat individual ya, watak, tingkat pendidikan, kepekaan untuk nyeri ya, kemudian relasi dokter pasien ya. Ini juga mempengaruhi kesetiaan pada terapi ya, jenis penyakit ya. Semakin berat biasanya compliance-nya semakin baik ya. Juga bila pasien merasa nyeri ya, sebaliknya compliance berkurang bila obat harus ditelan untuk waktu yang lama atau menahun ya, sedang penyakit tidak memperlihatkan gejala yang merugikan ya. Nah, kemudian apalagi kalau menggunakan sehari beberapa kali ya, 2 kali, 3 kali ya, itu ya. Nah, kemudian juga adanya perusahaan tersebut kemudian dikembangkanlah tablet dengan efek panjang dengan prinsip delay action atau sustain release ya. Ini digunakan cukup 1 atau 2 kali sehari ya. Daya kerjanya diperpanjang dengan cara lain ya, dengan memperlambat resorpsinya ke dalam sirkulasi darah atau menghambat ekskresinya oleh ginjal. Bisa pada amoxicillin dengan probenecid secara kompetisi enzim ya. Nah, kemudian untuk injeksi nih ya, untuk injeksi untuk perlambatan resorpsinya itu mengambilnya sebagai pelarut untuk zat lipofil ya, misalnya hormon kelamin, penisilin dan sebagainya ya. Juga memperkecil daya larut dengan menggabungkan dengan zat lipofil misalnya, atau juga menggunakan kristal yang lebih kasar untuk menekan daya larutnya. Juga menambah vasokonstriktor ya, zat penciut pembuluh ya, agar penyebaran obat diperlambat ya, misalnya adrenalin pada prokain. Nah, kekurangan dari tablet-tablet kerja panjang adalah resorpsinya dari usus menjadi kurang pasti, dan pada peristaltik usus yang agak kuat kemungkinan besar bahwa obat dikeluarkan dari badan sebelum resorpsi lengkap terjadi. Nah, agar matriks atau lapisan penutup khusus jangan dirusak dan pembebasan obat dipercepat, maka tablet-tablet demikian harus ditelan utuh. Artinya tidak boleh dipecah, dikunyah, atau dilarutkan dalam air sebagaimana tablet lainnya. Ya. Baik, itu saudara-saudara. Jadi bagaimana efek dari penggunaan obat ya, bagaimana mekanismenya ya, kemudian bagaimana efek terapeutiknya. Demikian saudara-saudara, terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.